Setiap kali pemerintah membicarakan mengenai yang namanya kebijakan mengenai hasil tembakau, termasuk kebijakan cukai hasil tembakau, beberapa hal menjadi dasar dari pemikiran perumusan kebijakannya. Dan ini bahkan dilakukan sampai dengan bukan hanya pada tingkat teknis, tetapi sampai dengan tingkat rapat dengan Bapak Presiden. Apa saja yang mendasari pemikiran-pemikiran di belakang ketika ada pemikiran lalu melakukan review atas kebijakan cukai? Ada beberapa hal, Ibu Bapak sekalian, yang boleh saya share secara singkat di sini. Pertama, tentu adalah konteks dari industri hasil tembakau. Industri hasil tembakau ini adalah salah satu sektor di dalam perekonomian Indonesia yang menyumbangkan kepada produk domestik bruto dan juga produk domestik bruto regional Jawa Timur tentunya, dan karena itu ya perlu kita kembangkan. Nah, ketika industri ini perlu kita kembangkan, kita sekaligus juga memberikan tingkat kesejahteraan yang lebih baik kepada tenaga kerjanya. Bukan saja tenaga kerja di industri ini, tetapi juga tenaga kerja di sektor perkebunan, di perkebunan tembakaunya, para petani kita. Karena itu ini menjadi PR kita, bagaimana dari sisi industri dan ketenaga kerjaan dia bisa terus diberikan dukungan dan support. Kebijakan mengenai cukai juga menyentuh yang namanya konsumsi dari cukai, konsumsi dari industri hasil tembakau. Konsumsi atas industri hasil tembakau juga menjadi satu aspek dari pemikiran yang sangat-sangat mendalam setiap kali kita merumuskan kebijakan cukai. Nah, yang namanya konsumsi atas hasil tembakau ini diharapkan bisa, ya kalau mau tadi nomor satu tenaga kerjanya naik, industrinya naik, konsumsinya apakah mesti tinggi? Satu, memang diharapkan makin banyak yang mengkonsumsi, maka industrinya makin memiliki permintaan. Namun bisa juga kita memikirkan mengenai ekspor yang lebih banyak atau ekspor yang lebih mudah. Tentu ini jadi pemikiran kita juga di dalam merumuskan kebijakan cukai tersebut. Namun dalam jangka menengah dan panjang, ahli-ahli juga mengatakan bahwa konsumsi atas industri hasil tembakau memiliki dampak kepada kesehatan. Kalau memiliki dampak pada kesehatan, memiliki dampak kepada biaya-biaya kesehatan. Ini menjadi dimensi yang juga harus kita perhatikan dalam perumusan kebijakan harga dan kebijakan cukai hasil tembakau. Ada sisi ketiga, kalau tadi sisi pertama adalah industri dan tenaga kerja, ada sisi kedua yaitu pengendalian konsumsi, ada sisi ketiga yang juga ingin saya sampaikan di sini, yaitu mengenai barang industri hasil tembakau yang sifatnya itu ilegal, yang belum, kalau istilah teman-teman di Kepabeanan dan Cukai, teman-teman bea cukai, belum masuk kelas. Kita ingin mendorong supaya seluruh industri hasil tembakau bisa masuk kelas dan beroperasi secara sesuai aturan yang berlaku. Karena taat dengan aturan itu lebih enak, bisa mendapatkan input dengan legal, menjual outputnya dengan legal, tidak perlu merasa dikejar-kejar, dan supaya bisa melakukan ini dengan baik, tentu teman-teman kita meminta supaya industri ini bersama dengan aparat regulator di pusat maupun di daerah bisa melakukan orkestrasi yang baik.